Halo, kembali ke channel saya, Muhammad Fadil Ariski. Saat ini saya akan menjelaskan tentang SKKNI, Administrasi Perkantoran atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ariski, mahasiswa semester 4 dari Fakultas Vokasi Universitas Indonesia, jurusan Administrasi, Prodi Administrasi Perkantoran. Saya akan menjelaskan tentang memelihara sistem informasi berupa data atau file. Yang pertama ada abstrak. Penggunaan teknologi informasi telah menjadi salah satu faktor untuk pengorganisasi. Teknologi informasi dianggap mampu memberikan nilai tersendiri untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif. Perusahaan maupun organisasi kini semakin bergantung pada penggunaan teknologi informasi serta mengimplementasikan atau mengaplikasikan beberapa teknologi informasi yang dapat mendukung proses bisnis utamanya. Yang ketiga, sejalan dengan kondisi tersebut, dukungan terhadap kebutuhan informasi yang akurat serta reliable, sebuah sistem akan kehilangan integritasnya apabila data yang diterima pada saat terjadinya proses tidak memiliki integritas, sehingga data yang diproses akan diubah ke dalam informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Apa itu file atau data? Yang pertama, berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun satu konsep. Kumpulan dari statement yang saling berhubungan, kumpulan informasi berkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Selanjutnya ada file. Dari pandangan pemakai, penamaan untuk file, tipe-tipe file, atribut file yang akan digunakan, perintah-perintah untuk manipulasi file. Dari pandangan program, selain perlu untuk memahami sebagai pemakai, program juga perlu memahami tentang pengoperasian terhadap file. Dan dari pandangan perancang, harus paham tentang implementasi atau pengoperasian pengolahan data. Selanjutnya ada sistem file. Pengertian sistem file sendiri yaitu tentang sistem penyimpanan, pengorganisasian, pengolahan data pada alat penyimpan eksternal dengan menggunakan teknik organisasi data tertentu. Merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam operasi. Selanjutnya ada sistem file dan aksesnya berkaitan langsung dengan bagaimana penyimpanan data atau isi data, pengupdatean data, serta pengorganisasian data. Konsep file. Pertama, nama informasi untuk pengacuan file disimpan dalam bentuk yang dapat dibaca oleh user. Ketika kita membuka file di folder di laptop atau komputer, secara tidak langsung akan menampilkan nama-nama yang mulai dibaca. Yang kedua, yang diperlukan untuk sistem yang mendukung tipe berbeda. Yang ketiga, lokasi ke lokasi file pada perangkat itu sangat mudah dijangkau dan sangat mudah diakses. Size atau ukuran file saat ini sama. Data untuk proteksi, security, dan monitoring penggunaan. Keenam, mengontrol siapa yang bisa membaca, menulis, atau mengeksekusi file tersebut. Ada dua bagian penting dalam sistem file. Bagian pertama, kumpulan file sebagai tempat penyimpanan. Bagian kedua, struktur direktori yang mengatur menyediakan informasi mengenai seluruh file dalam sistem. Selanjutnya ada direktori, berisi informasi mengenai file. Kebanyakan informasi berkaitan dengan penyimpanan biasanya dimiliki sistem operasi dan dapat diakses dengan rutin di sistem operasi. Direktori. Dari pandangan pemakai, direktori menyediakan pemetaan nama file ke file. Informasi terpenting pada direktori adalah berkaitan dengan penyimpanan, termasuk lokasi dan ukuran penyimpanan file tersebut. Beberapa konsep penting yang dipahami oleh pemakai, hierarki direktori tersebut, pengaksesan lagi bagaimana, perintah-perintah untuk memanipulasi direktori. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, sebuah sistem sangat membantu programmer untuk memungkinkan mereka mengakses file dan memperhatikan detail dari karakteristik dan waktu penyimpanan. Yang kedua, sistem ini akan mengatur direktori, device access, dan data buffer. Device access adalah sebuah data atau basis data yang informasinya disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan program komputer untuk memperoleh informasi dari data tersebut. Dan data buffer dalam ilmu komputer adalah wilayah penyimpanan memori fisik yang digunakan untuk sementara
menyimpan data saat sedang dipindahkan dari suatu tempat lain. Tugas sistem file yang pertama, memelihara direktori dari identifikasi file dan lokasi informasi. Jadi setelah kita mengidentifikasi file tersebut, sistem file tersebut akan memeliharanya. Menentukan jalan bagi aliran data antara main memori dan alat penyimpanan awal. Mengkoordinasi komunikasi antara CPU dan alat penyimpanan sekunder dan sebaliknya. Menyiapkan file penggunaan input atau output. Mengatur file bila penggunaan input atau output telah selesai. Direktori file sesuai kebutuhan. Menurut IEE di Institute of Electrical and Electronics Engineer, kebutuhan adalah suatu kondisi atau kemampuan yang diperlukan pengguna untuk menyelesaikan masalah atau mencapai sesuatu. Jadi mudah mana si pengguna menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan sistem atau program tersebut. Suatu kondisi atau kemampuan yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh suatu sistem atau komponen sistem untuk memenuhi suatu kontrak, standar, spesifikasi, atau dokumen formal lain yang diperlakukan. Yang ketiga, suatu representasi terdokumentasi dari suatu kondisi atau kemampuan. Tahap kebutuhan akan perangkat lunak dimulai dengan yang pertama, yaitu mengidentifikasi sebuah permasalahan mungkin dapat dilakukan dengan berorientasi pada aplikasi, berorientasi pada bisnis, atau berorientasi pada kenaikan produktivitas. Yang kedua, suatu kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh pemilik suatu sistem atau komponen sistem untuk memenuhi suatu kontrak, standar, spesifikasi, atau dokumen formal lain yang diberlakukan. Perangkat lunak, ada beberapa perangkat lunak. Yang pertama yaitu software bawaan yang ada Linux, Windows, dan Mac. Saat ini Windows menjadi yang termurah, termudah, dan mudah aksesnya. Yang kedua ada software browser. Ini juga salah satu penunjang pengoperasian atau pengolahan file data, karena saat ini banyak perusahaan atau lembaga di Indonesia menggunakan sistem kearsipan elektronik dengan mengakses website, maka akan berpengaruh besar saat mengakses aplikasi browser tersebut. Saat ini Chrome menempati posisi tertinggi karena tampilannya rapi, nyaman, dan menyenangkan saat digunakan. Ada beberapa software browser, yaitu ada Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan Opera Mini. Yang ketiga ada Microsoft Office. Sesuai dengan namanya, perangkat lunak ini memiliki fungsi sebagai penunjang urusan kantor seperti Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel. Yang terakhir ada software antivirus. Serangan virus bisa menimpa setiap komputer, khususnya saat browsing atau saat mengunduh file. Untuk itu, komputer memerlukan sistem perlindungan agar tidak mudah terserang virus. Hal ini bertujuan untuk semakin memudahkan para pengguna komputer dan pastikan kita selalu update yang versi terbarunya. Contoh software antivirus ada AVG, Avast, dan Smadap. Untuk klasifikasi data ada dua, yaitu sistem kelompok data tetap, kelompok data yang tidak mengalami perubahan paling tidak dalam kurun waktu yang lama. Contoh data pribadi mahasiswa, data mata kuliah. Data pribadi mahasiswa mungkin NPM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Untuk kelompok data tidak tetap, kelompok data yang secara rutin mengalami perubahan. Contoh data rencana studi mahasiswa. Klasifikasi data yang bertambah menurut kurun waktu. Kelompok data ini biasanya merupakan data akumulasi dari kelompok data tetap dan tidak tetap. Jadi, klasifikasi data yang bertambah menurut kurun waktu dari data yang tetap dan tidak tepat diakumulasiin atau dijabarkan satu persatu mana yang masuk klasifikasi data yang akan bertambah seiring dengan waktunya. Contohnya data induk atau data transkrip. Data induk yang berisi data yang relatif tetap sesuai dengan kebutuhan dari penggunaannya. Untuk data transkrip yang berisi tentang rekaman audio, interview, riset, diskusi sesuai dengan keinginan pengguna jasanya dalam bidang sosial, politik, jurnalistik, kajian tentang perkotaan, pedesaan, dan sebagainya. Selanjutnya ada klasifikasi file, ada berkas transaksi, berisi record catatan transaksi, bukti-bukti transaksi, dan laporan transaksi, dan memperbarui yang ada dalam file induk atau master file tentang penambahan, penghapusan, perbaikan record catatan. Ada report file yang berisi kebutuhan penggunanya,
file dapat dicetak dalam bentuk fisik atau digital, fisiknya di printer, digitalnya di scan dalam bentuk file, dan bisa ditampilkan dan dipresentasikan. Yang selanjutnya ada work file yang isinya bersifat sementara dan merupakan alat untuk melewatkan data yang dibuat sebuah program ke program lain. Selanjutnya ada program file yang berisi instruksi untuk memproses data yang akan disimpan pada file atau memori utama dan dapat dibaca dengan bahasa mesin atau assembler. Selanjutnya sama, klasifikasi file. Yang pertama ada text file yang berisi input data alfanumerik atau grafik. Alfanumerik ini merupakan data yang berupa huruf A sampai Z, simbol bintang, dolar, persen, pagar, dan dan angka 0 sampai 9 yang tidak akan diproses secara matematika. Jadi untuk data numeriknya dari segi angka 0 sampai 9 mereka akan diproses secara matematika, itu perbedaannya. Dan grafik text file hanya diproses dengan text editor. Untuk dump file atau file tampung yang berisi tentang pengamanan, pencatatan, pengupdatean sekumpulan file yang telah diproses atau mengalami kekeliruan. Jadi semua file yang telah diproses atau mengalami masalah itu ditampung dulu dalam dump file. Selanjutnya ada library file, penyimpanan program, aplikasi, atau program utilitas lainnya. Jadi file utilitas itu perangkat lunak untuk proses analisis, konfigurasi, optimalisasi, dan pengolahan komputer atau sistem rekayasa. Selanjutnya ada history file yang berisi akumulasi dari file induk dan transaction file, dapat bertambah dan berkembang sesuai dengan kegiatan atau kebutuhan si penggunanya. Berikut adalah contoh aliran diagram sementara untuk menghasilkan gaji dari berdasarkan catatan waktu dan sistem gaji tersebut. Ini contoh klasifikasinya. Yang sebelah kiri ada file, nama filenya, dan sebelah kanan ada klasifikasi dan fungsinya. Selanjutnya ada manfaat klasifikasi data. Yang pertama, melindungi perjanjian kontrak atau informasi dengan mitra bisnis atau konsumennya, memberikan pengamanan yang sesuai sehingga menghemat sumber daya organisasi dan membuat pengolahan informasi menjadi efisien dan efektif, membantu meningkatkan kualitas data atau informasi yang digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada memelihara file. Pemeliharaan file sistem informasi adalah suatu upaya untuk memperbaiki, menjaga, menanggulangi, mengembangkan sistem yang ada. Pemeliharaan ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja sistem yang kita ada agar dalam penggunaannya dapat optimal. Adapun beberapa pengertian dari berbagai sumber merupakan siklus terakhir dari SDLC, pemeriksa periodik atau auditing, dan permintaan penggunaan akan menjadi source untuk melakukan perawatan sistem di seluruh masa hidup sistem atau keberlangsungan sistem tersebut. Pemeliharaan sistem merupakan cara terbaik untuk menjaga efisiensi sistem yang sudah ada. Seperti kata pepatah, lebih baik memelihara daripada mengganti. Ada beberapa mengapa kita perlu memelihara sistem yang ada agar dapat meningkatkan sistem atau kinerja sistem itu sendiri dan menyesuaikan dengan pengembangan yang ada agar sistem yang ada tidak tertinggal. Jenis pemeliharaan sistem meliputi yang pertama, pemeliharaan korektif adalah pemeliharaan yang mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada sistem pada saat sistem dijalankan atau berjalan. Yang kedua, pemeliharaan adiktif adalah pemeliharaan yang bertujuan untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi. Selanjutnya ada pemeliharaan perfektif. Pemeliharaan ini bertujuan untuk meningkatkan cara kerja suatu sistem. Yang terakhir ada pemeliharaan preventif. Pemeliharaan ini bertujuan untuk menangani masalah-masalah yang ada. Siklus pemeliharaan sistem, permintaan perubahan, menunggu permohonan pemeliharaan jadi suatu perubahan, spesifikasi perubahan secara detail, membangun pengganti yang sudah ada, menguji pengganti yang baru, dan melatih yang penggunanya. Pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem sangatlah penting bagi pengguna sistem karena seringkali penggunaan sistem operasi menjadi tidak aman karena alasan-alasan seperti sistem terinfeksi malware aktif, sistem berkas korup, dan perangkat keras yang melemah. Untuk mencegah hal-hal tersebut digunakan MOS atau Maintenance Operating System yang berfungsi untuk manajemen malware yang aktif, pemulihan data atau recovery dan perbaikan sistem berkas, dan mengidentifikasi perangkat keras.
Dengan cara yang sederhana seperti jangan pernah mematikan power sampai sistem benar-benar sudah shutdown, membuat backup data-data yang penting, lakukan defragment setidaknya 1 bulan sekali, sisakan sedikit space kosong di partisi tempat sistem operasi berada, gunakan firewall jika Anda terkoneksi dengan jaringan, lakukan pengecekan virus secara rutin. Kesimpulan, tantangan mengolah pengendalian sistem adalah sama dengan tantangan mengolah usaha-usaha lain, yaitu tentang untuk mengolah manusia. Prioritas untuk mengarahkan pengendalian sistem adalah untuk mengumpulkan sekelompok pemelihara yang berkompeten dan termotivasi, serta menyuplai mereka dengan perangkat dan sumber-sumber untuk melakukan pemeliharaan sistem yang terjadwal maupun tidak terjadwal. Tentunya pemeliharaan sistem terjadwal dapat dibuat menurut kalender. Pemeliharaan tidak terjadwal biasanya dilakukan atas inisiatif pemakai atau user. Bagaimanapun juga, pihak manajemen seharusnya menetapkan suatu cara untuk mengawali, merekam, dan mengevaluasi termasuk kegiatan pemeliharaan. Dengan melalui evaluasi kegiatan pemeliharaan, seorang atasan atau manajer akhirnya dapat mengoptimalkan program pemeliharaan sistem secara keseluruhan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Para Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.